lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama dan arti pentingnya dalam berbagai bidang kehidupan. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari 3 submateri sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Kerjasama atau yang juga dikenal dengan sebutan gotong royong merupakan perwujudan semangat Pancasila ketiga. Satu dari sekian jenis interaksi sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Oke, yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial politik. Kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia berlandaskan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas arti dari makna sila keempat. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi ini dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan, baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian peran rakyat yang diutamakan. Yang kedua, pemusyawaratan. Artinya, mengusahakan putusan secara bulat dan sudah itu dilaksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Yang ketiga, keputusan bersama. Dalam melaksanakan keputusan bersama diperlukan adanya kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada pemusyawaratannya. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Seperti pembangunan sarana umum, pembangunan jembatan,
pembangunan jalan umum, pembangunan sekolah di desa-desa terpencil, pembangunan seperti rumah sakit atau puskesmas di desa, serta UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang kebaikan atau kelebihan koperasi antara lain yang pertama, adanya dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Kedua, adanya persatuan. Artinya, dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga, unsur pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Yang keempat, adanya demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir, adanya demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Usaha pembelaan negara tentu melibatkan seluruh warga negara. Sebagai warga negara yang baik, apakah kita telah berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara? Tentu banyak hal yang dapat dilakukan dalam usaha pembelaan pada negara, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat dan negara. Kalian dapat menunjukkan bentuk partisipasi tentang pembelaan pada negara. Upaya pembelaan negara bukan hanya berkaitan dengan mempertahankan negara saja, melainkan upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, maka segala bentuk partisipasi yang memberi akibat positif bagi keutuhan, kemajuan, kejayaan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah wujud bela negara dari warganya. Bela negara di lingkungan keluarga seperti saling mendukung, berbagi, menolong, dan mengasihi. Wujud partisipasi mereka dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian keluarga. Yang kedua, bela negara di sekolah dengan cara belajar dengan tekun dan penuh semangat, supaya menghasilkan generasi yang takwa, cerdas, dan terampil guna membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, bela negara dalam masyarakat, seperti saling membantu, tolong-menolong, tenggang rasa, dan menjaga keharmonisan antar warga adalah hal-hal yang dapat diwujudkan ketentraman masyarakatnya. Yang keempat, bela negara di bidang lain seperti perjuangan putra-putri Indonesia di bidang olahraga, seni budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi sebagai bentuk nyata dari bela negara. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia, mengundang seluruh warga negara untuk berpartisipasi lewat berbagai jalur seperti berikut ini. Komponen utama yang pertama terdiri dari TNI dan Polri. Komponen utama Tentara Nasional Indonesia siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan dari negara. Yang kedua, ada komponen cadangan. Komponen cadangan ini termasuk sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sumber daya nasional seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya buatan. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut.
demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sekolah. Manusia dalam kehidupannya selalu akan bekerja sama dengan orang lain. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bentuk kerjasama di sekolah dalam bentuk di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Membiasakan kerjasama di lingkungan pergaulan sebaiknya harus berdampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam pergaulan dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Manfaat dan efektivitas kerjasama dalam pergaulan dapat ditingkatkan melalui yang pertama, memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif. Yang kedua, membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan. Yang ketiga, membina sikap saling menghargai dan bekerja sama. Yang ketiga, membiasakan kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat diantaranya siswa ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya bakti sosial. Nah, hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para siswanya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat.